dan datang. Nggak tahu ini mau jurusan apa, Nah, mau kampusnya di mana, nggak tahu juga mau dibilang kuliah. oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan podcast pertama saya dengan salah satu rekan saya yang berasal dari Tidore, Maluku Utara. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan dia mengenai transmigrasi dia dari Tidore menuju Ambon untuk uh, istilahnya mencari ilmu. Uh, Kalau boleh tahu dengan abang siapa? Maksudnya boleh perkenalkan namanya supaya pemirsa juga tahu. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan yang tak diduga-duga akan terjadi, biasa nama siapa disapa dengan nama Rehan, yang bisa dipanggil Re. Nah, dari itu perkenalan nama-nama yang gaul saat ini yang keren. Oh, kalau boleh tahu awal mulanya datang dari Tidore ke Ambon itu pada tahun berapa? Itu pada tahun 2015 atau 15 ya kalau tidak salah. Itu pas masih udah keluar dari pendidikan SMP, ya SMP pada waktu itu. Lalu kemudian merantau di Ambon, dan pada hari itu juga belum tentu tahu juga Ambon ini apa, kota apa, Hmm. dan belum tahu mengenal Ambon ini seperti bagaimana. Tetapi tujuannya memang disuruh sama keluarga untuk sama kakak untuk melanjut sekolah di Di Ambon, Ambon. dan kemudian hari itu juga langsung berangkat ke Ambon. Eh, itu berangkat ke Ambonnya bareng keluarga atau sama siapa? Oh, kalau berangkat ke Ambon itu pada hari itu gak sama keluarga aja, hanya berangkat sama sendiri aja begitu. Sama ada teman teman sekolah lagi yang mau sekolah Hmm. lagi ke Ambon, jadi kita berangkat sama-sama pada waktu itu. Tapi tujuannya awal mulanya ke Ambon itu kan pas lulusan dari sekolah menengah pertama SMP. Itu pas sampai di Ambon itu masuk ke jenjang apa? Masuk, maksudnya ada basicnya gimana begitu? Oh, itu hanya ada, kan melanjutkan sekolah pendidikan SMA Minegani kan. Jadi lanjut sekolah di, biasa dibilang sekolah perikanan ya itu. Oh, iya. Lanjut sekolah di perikanan sekolah itu. Kan ada sekolah pelayaran, pelayaran. Iya, sekolah itu ya. Tujuan itu untuk masuk di sekolah itu. Namun terkendala dengan berbagai benturan keadaan. Jadi hanya ada berseling beberapa kelas, kenaikan kelas dua, dua mau naik kelas 3 itu langsung terjadi benturan yang sangat keras, jadi menghambat perjalanan sekolah itu. Jadi diresai, dipindah lagi ke kampung, Ke kampung halaman. ke kampung halaman untuk melanjut sekolah semuanya selesaikan. Terus kalau sudah di kampung halaman itu balik ke Ambon lagi kapan? Itu pada kan lulus sekolah Maksudnya pulang ke kampung itu setelah tamat sekolah di sini atau belum? oh belum, belum. Oh, tamat Nanti tamat sekolahnya di di kampung. kampung. Oh. Kan sekolah semuanya balik lagi, kasih selesai sekolah semuanya di kampung, baru kemudian melanjut ke jenjang perguruan tinggi. Terus itu masih butuh proses lagi, memikirkan ini mau jalan kemana, mau melanjutkan studi pendidikannya gimana, atau mau bekerja. Terus apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi perjalanannya
dari kampung hingga ke Ambon ini dan bisa menceritakan, eee, untuk saat ini sudah di jenjang apa begitu? Eee, dari masa remaja yang saat masih sekolah ini nggak tahu arahnya jelas nggak jelas gitu. Pas udah resign dari lulus dari sekolahnya, langsung kemudian kan pada saat itu sudah lulus dan kemudian beberapa bulan atau 1 tahun lagi jadi resign untuk keliburan, masih jalan-jalan Masih nganggur? nganggur-nganggur begitu, nggak ada kerjaan. Lalu kemudian aku ditelepon sama kakak, kakak laki-laki yang ketiga, ya, untuk kan dia udah mendaftarkan saya di salah satu kampus di Ambon sini, dan kemudian sudah membicarakan dengan kakak juga dan Bisa berlanjut. mungkin, bisa dibilang nama kampusnya biar Eh, penonton juga bisa tahu. Kampusnya itu tepatnya di puncak gunung, dan kampusnya bernama IAIN Ambon, Institut Agama Islam Negeri Negeri Ambon. Ambon. Mhm. Nah, pada saat, dan saat itu juga sudah dikasih kabar untuk datang datang aja sudah ke Ambon untuk melanjutkan Kuliah. kuliah di kampus ini saja, dan nggak bersering lama langsung ada jadwal kapal langsung berangkat dan datang. Nggak tahu ini mau jurusan apa, Nah, mau kampusnya di mana, nggak tahu juga mau dibilang kuliahnya gimana, hanya ikut arahan saja, arahan seperti perintah-perintah lah. nah, Jadi ikut saja, ikut ikut telepon, SMS. Nah, biasanya langsung ada jadwal kapal langsung berangkat ke berangkat Ambon. ke Ambon. Gak berseling lama juga. Terus itu apa, jurusannya itu ambil jurusan apa? Pas Jur- waktu masuk ke Institut Agama Islam Negeri Ambon ini? Kalau jurusan kan daftarnya kan kakak yang daftar, Nah, dan gak tahu juga jurusannya apa. Aku juga nggak tahu kuliah ini mau ambil jurusan apa, nggak sempat gak nanya juga sama kakak mau kuliahnya ini ambil jurusan ini, nggak juga. Pas datang aja sudah dibicarain, sudah didaftar, terus sudah lolos, tinggal masuk aja urus berkas langsung kuliah seperti biasa gitu. Jadi ikut arahan-arahan kakak saja. Pas udah tahu masuk kampus, udah mengenal sama jurusan, kakak-kakak senior, dan ikut-ikut saja, ikut arus. jurusannya jurusan apa? Jurusan jurusannya itu jurusan jurnalistik Islam. Oh itu tapi kakaknya yang daftar. Iya, kakaknya yang daftar. Kalau jurusan mau kuliah jurusan apa enggak, hanya itu. Tapi pas setelah masuk itu, setelah terjun ke dalam jurusan itu rasanya gimana? Oh, kalau keadaan keadaan sudah masuk, dan saat itu nggak tahu juga ini jurusannya gimana, kuliahnya gimana, mau buat apa kuliahnya, atau semisalnya udah lulus kuliahnya kerja apa, nggak tahu juga. Pas berproses berproses pada jurusan yang sudah terdaftar itu kan, jalani saja, jalani, karena memang jurusannya memang sangat ter Hmm. apa sangat eh apa mantap, mantap juga, termasuk mantap lah, karena sudah termasuk dengan kriteria apa Kriteria diri kriteria Anda. diri diri saya sendiri juga Hmm. begitu kan, jurusannya itu sangat menarik kan. Oh, tapi kalau ini nih, hal yang paling penting yang biasanya dirasakan oleh hampir seluruh mahasiswa, bukan
bahkan bukan cuma di Indonesia sendiri, bahkan sampai ke luar negeri dan hampir setiap mahasiswa itu merasakan. Uh, yang paling penting ini apa? Ini Anda kan merantau jauh-jauh dari Tidore ke Ambon. Itu sumber ekonomi itu atau biaya kehidupan itu didapat dari mana? Kalau sumber dari keluarga ya, oh iya, kalau dari mayoritas penduduk yang berpotensi itu mungkin kehidupannya itu sudah apa tersenyarit sebagai apa sudah menyangkut dengan keluarga mereka kan sudah kalau mayoritas petani petani juga banyak dan nelayan juga banyak hanya ada dua faktor itu apa kehidupan itu saja petani sama nelayan Di kampung. di kampung itu Hmm. jadi penghasilannya itu rata-rata tergantung semua dari musimnya aja kan kalau di laut musimnya kalau udah musim ombak ya pencarian pencariannya itu susah juga untuk dapat penghasilan termasuk juga di darat kalau di darat juga tergantung dengan musim cengkeh pala coklat Oh, jadi pemakaian uang di Ambon pun masih disesuaikan dengan penghasilan orang tua di kampung. ya masih dan sekarang ini masih tetap berpegang teguh dengan penghasilan atau secara keseluruhan perekonomian kebutuhan bagaimana mahasiswa ketemu kita mahasiswa menyalurkan eh, Bantuan. bantuan biaya dari orang tua dan itu juga harus kita mengkoordinasikan bagaimana kita mengolahnya dan mayoritas memang begitu juga ya semua pada bukan anak-anak seperti saya saja tapi mayoritas juga anak-anak perantau dari kalau di Ambon dari Serang dari Masohi dari Tual dari Gorong itu mayoritas juga mereka juga sangat mengelola ekonomi perekonomian biaya atau kiriman dari orang tua begitu jadi nggak beda jauh lagi sama saya juga Tapi kalau menurut Anda, bagaimana cara Anda meringankan beban orang tua begitu? Apa yang Anda lakukan untuk meringankan beban orang tua? nah, kalau dengan kondisi kita kan masih dalam bangku masih Perkuliahan, menduduki bangku penduduk perkuliahan. perkuliahan jadi kalau menyesuaikan kondisi berarti mayoritas jurusan yang saya ambil ini juga menonjol kepada dunia kerja atau kerja sampingan begitu kan bisa juga mengambil atau dalam suatu peristiwa-peristiwa apa bisa mengolahnya menjadi berita dan kemudian mengirimkan kepada teman-teman atau kenalan-kenalan yang sudah bekerja sebagai wartawan atau Wartawan. jurnalis kita bisa mengkonfirmasikan untuk mempublikasikan berita atau kejadian atau apa yang kita dapatkan dan kita mengkonfirmasikan dan itu juga sudah termasuk kita juga sudah termasuk menjadi penghasilan bagi anak mahasiswa itu kan dengan kondisi profesi kan jurnalistik berarti kerjanya berarti di bidang-bidang kewartawanan atau Kewartawanan. jurnalis seperti itu jadi gak salah juga berarti penghasilannya tambahan atau kerja sampingan begitulah Oh, jadi itu yang sering Anda lakukan untuk meringankan beban orang tua begitu. sama. Oke, mungkin itu saja cerita singkat dari rekan saya. Nama aslinya Karman Tidore yang biasa disapa Rehan atau Aldore, Aldore Tigore. Mungkin itu cerita singkat dari dia, uh, seorang anak yang merantau dari Maluku Utara, Tidore, untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu kampus di kota Ambon.
Perjalanan yang paling panjang yang ia lakukan, bagaimana cara supaya ia lakukan untuk bisa bertahan hidup tanpa memiliki bantuan dari kedua orang tua. Ia sering melakukan tugas-tugas peliputan sebagaimana yang ia lakoni di jurusannya di kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagai seorang jurnalis. Ia sendiri sering melakukan tugas-tugas peliputan untuk dikirim ke awak redaksi atau rekan-rekannya yang telah bekerja di media untuk mendapatkan penghasilannya setiap hari. Mungkin itu saja yang bisa saya dengan rekan saya berbincang pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menjumpai pada waktu hari ini. Terima kasih. Siap, Pak. Siap. Sehat selalu. Sehat selalu.